Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih atas kedatangannya. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita sudah pada penghujung modul ya. Kita sudah sampai ke modul 9. Modul 9 itu adalah modul penutup dari mata kuliah riset operasi. Di modul ke-9 ini kita akan berdiskusi tentang game teori. Tentang game teori. Tunggu sebentar. Mohon maaf, mohon ditunggu. Oke, di modul 9 ini kita akan berdiskusi tentang game teori. Nah, dalam modul 9 ini secara umum modul 9 ini akan membahas tentang game teori atau teori permainan. Di modul 9 ini akan terdiri dari 3 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar pertama tentang dasar-dasar game teori, kegiatan belajar 2 tentang pengambilan kesimpulan dalam keadaan yang belum sempurna, lalu kegiatan belajar 3 itu adalah dasar-dasar integer programming. Nah, di sini ini nanti setelah mempelajari modul ke-9, diharapkan mahasiswa dapat memahami pemecahan masalah dalam keadaan persaingan sehingga strategi untuk menghadapi lawan dilakukan dengan dasar dan alasan yang kuat. Jadi saat misalnya kita menghadapi seorang pesaing, maka untuk menentukan strategi apa yang akan kita gunakan untuk menghadapi lawan kita, maka disitulah kita perlu untuk mempelajari tentang game teori ini. Nah, oke. Dan untuk tujuan secara khusus, setelah mempelajari modul ke-9 ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerti konsep untuk menghadapi persaingan dalam keadaan 1. Mengerti keadaan atau strategi lawan. Yang kedua, tidak mengerti keadaan lawan. Lalu yang ketiga, keadaan yang tidak pasti. Lalu setelah itu, kita diminta untuk memahami dasar-dasar integer programming. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada awal-awal ini akan membahas tentang dasar-dasar game teori. Game teori itu merupakan teori matematika yang digunakan dalam keadaan persaingan, di mana ada 2 atau lebih pemain yang sedang bersaing. Nah, dalam game teori ini, asumsi yang kita gunakan adalah pemain mengetahui semua strategi lawan dan hasilnya. Jadi kita tahu saat kita menggunakan strategi apa dan lawan menggunakan strategi apa, itu nanti akan menghasilkan apa, seperti itu. Apakah akan menghasilkan kerugian atau keuntungan bagi kita. Nah, dalam hal ini juga untuk asumsinya, semua pemain itu bertindak secara rasional. Jadi pemikirannya akan sama gitu ya. Misalnya kita mau memilih yang murah atau yang mahal, rasionalnya kan kalau misalnya kita beli ya memilih yang murah, tapi kalau kita menjual memilih yang mahal, seperti itu. Nah, berdasarkan jumlah pemain, game teori ini dibagi menjadi 2, yaitu 2% dan n%. Namun dalam modul ini hanya akan dibahas nanti tentang 2%. Berdasarkan keadaan persaingan, game teori dibagi menjadi 2, zero sum games dan non zero sum games. Untuk zero sum games itu terjadi apabila kondisi akhir ada pemain satu menang dan yang lainnya kalah. Namun untuk kondisi game teori yang non zero sum game itu adalah kondisi yang mana kondisi akhirnya itu tidak ada pemain yang menang dan yang kalah. Hanya ada probabilitas menang, kalah, dan probabilitas strategi yang diambil yang diketahui. Nah, dalam game teori ini kita nanti akan pasti memiliki data tentang metric payoff,
kondisi saat pemain 1 sama pemain 2 itu menggunakan strategi yang mereka gunakan, itu nanti trade off-nya apa atau payoff-nya apa? Payoff-nya itu adalah di sini. Jadi maksudnya di sini adalah di sini kita membacanya dari baris ya. Jadi kalau pemain pertama menggunakan strategi 1 dan pemain kedua menggunakan strategi A, maka pemain pertama akan menang 100. Tapi kalau pemain pertama melakukan strategi 1 dan pemain kedua menggunakan strategi B, maka pemain pertama akan kalah 100. Jadi kita membacanya dari garis ya. Kalau ini menang 100 untuk pemain pertama, ini kalah 100 untuk pemain pertama. Ini kalah 100 untuk pemain pertama, ini menang 100 untuk pemain pertama. Oke. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan game teori. Cara pertama, kita bisa menggunakan yang namanya strategi dominasi. Strategi dominasi ini adalah cara penyelesaian game teori dengan menggunakan dengan memilih strategi yang dominan terhadap strategi lain. Di sini kita akan mengerjakannya dengan cara kita akan menghilangkan strategi yang dianggap kurang baik atau yang dianggap kalah relatif terhadap strategi yang lain. Itu artinya kan ada strategi yang mendominasi strategi lain gitu. Seperti apa sih itu? Mungkin akan lebih jelas kalau kita udah masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini untuk kondisi strategi dominasi ini, strategi 1 harus ada yang mendominasi strategi yang lain. Di sini strategi dominasi itu sangat mudah dalam implementasinya, namun hanya akan bekerja bila ada strategi yang dianggap mendominasi strategi lain. Apabila tidak ada strategi yang dianggap mendominasi, maka pemecahan masalah game teori dengan menggunakan strategi dominasi itu akan stuck atau berhenti di tengah jalan. Nah, strategi dominasi itu yang seperti apa? Strategi dominasi itu contohnya seperti ini. Di sini sebelum kita masuk ke dalam penggunaan strategi dominasi, kita lihat dulu contoh, di mana dalam contoh ini kita buat memang ada strategi yang dominan. Dalam contoh yang kita miliki di sini ada dua perusahaan A dan perusahaan B. Masing-masing perusahaan menggunakan 3 strategi, dan ini adalah payoff-nya. Misalnya perusahaan A menggunakan strategi 1, perusahaan B menggunakan strategi 1, maka perusahaan A akan menang 1000. Namun sebaliknya, kalau misalnya perusahaan A menggunakan strategi 3 dan perusahaan B menggunakan strategi 3, maka perusahaan A akan kalah 1000. Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di sini nanti untuk permainan metode strategi dominasi ini, kita akan mulai permainan dari pemain 1 atau pemain baris, lalu dilanjutkan ke pemain 2 atau pemain kolom, kemudian kembali lagi ke pemain 1 dan seterusnya sampai kita dapatkan kombinasi strategi yang optimal atau yang tersisa hanya tinggal 1. Itulah yang akan menjadi pilihannya nanti. Nah, di sini kita mulai. Untuk pemain 1, kita pilih strategi yang memberikan matriks payoff. Belum mulai ya. Ini istilahnya awalan sebelum kita tahu seperti apa strategi dominasi yang dimiliki oleh perusahaan A dan perusahaan B. Karena di sini kita membaca dari baris dan kita tahu seperti tadi ya, kalau perusahaan A pakai strategi 1, B strategi 1, maka A menang 1000. Kalau perusahaan A menggunakan strategi 3, perusahaan B menggunakan strategi 3, maka
A kalah 1000. Kalau A kalah 1000 artinya B menang 1000. Jadi di sini kalau tandanya itu positif, maka itu menguntungkan untuk A. Kalau tandanya negatif, maka itu menguntungkan untuk B. Maka dari itu, saat kita memilih strategi yang mendominasi, kalau untuk pemain pertama, kita pilih strategi yang memberikan matriks payoff yang memiliki nilai yang paling besar. Namun kalau untuk strategi B, kita pilihnya matriks payoff yang memberikan nilai paling kecil. Jadi kondisi mendominasi untuk A itu adalah saat payoff-nya lebih besar daripada yang lainnya. Tapi kondisi mendominasi untuk B itu adalah saat payoff-nya lebih kecil daripada yang lainnya. Oke. Seperti biasa, nanti jika ada pertanyaan bisa ditulis ya di chattingan, nanti saya cek saat kita break sesi, lalu saya masuk ke chatting, nanti saya bisa cek. Nah, oke, kita mulai mencoba menyelesaikan soal game teori ini dengan menggunakan strategi dominasi. Nah, pada iterasi pertama, kan tadi pemain satu yang bermain. Untuk pemain satu, strateginya kan ini 1, 2, 3. Dalam kondisi strategi 1, 2, 3 ini, kita bisa lihat bahwa strategi 3 itu didominasi oleh strategi 1. Oke ya. Karena coba kita lihat, 0 sama 10, kalah kan 0-nya. 2000 sama 10, kalah 1000-nya. 4000 sama minus 1000, otomatis ini kalah. Nah, kalau terhadap strategi 2, strategi 3 itu, strategi 2 tidak mendominasi strategi 3. Kenapa? Karena di sini ada kondisi ini lebih besar. Maka dari itu di sini strategi 3 ini hanya didominasi oleh strategi 1. Maka kan ada itu yang mendominasi. Kita hilangkan strategi 3 ini. Jadi strategi yang paling kalah itu akan kita hilangkan paling awal. Setelah kita hilangkan strategi ini, maka kita masuk ke iterasi kedua. Kita pindah ke pemain kedua. Di pemain kedua kita pilih yang paling kecil. Strategi mereka kan 1, 2, 3, yang mana untuk baris ketiga sudah tidak kita perhatikan lagi karena kan sudah dihilangkan. Dari strategi 1, 2, 3 untuk perusahaan B, kita lihat strategi 3 itu didominasi bahkan oleh dua strategi sebelumnya, yaitu strategi 1 dan strategi 2. Oke ya. Maka dari itu strategi 3 itu harus kita hilangkan, maka kita hilangkan. Sisanya seperti ini. Dari sisanya iterasi ketiga kita masuk ke pemain 1. Ini. Kita masuk ke pemain 1. Pemain 1 kan ini. Dari pemain 1 bisa kita lihat kan yang mendominasi adalah strategi 1 mendominasi strategi 2. Maka selanjutnya kita hilangkan strategi 2. Setelah itu tinggal sisa 2 ini. Kita pindah ke iterasi ke 4, yaitu yang bermain adalah pemain kedua. Dari sini kalau pemain 2 milihnya yang mana? Milihnya kan yang lebih kecil. Karena untuk pemain 2 lebih kecil itu lebih menguntungkan bagi dia. Karena kita bacanya dari baris. Maka dari itu di sini untuk perusahaan B yang mendominasi antara 1000 sama 2000, 1000 mendominasi 2000, maka 2000 akan dihilangkan. Jadinya seperti ini. Dan hasil akhirnya strategi optimal yang dipilih adalah perusahaan A menggunakan strategi 1 dan perusahaan B juga menggunakan strategi 1, di mana itu membuat perusahaan A akan mendapatkan untung sebesar 1000 terhadap perusahaan B. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Pada akhirnya perusahaan A akan
memenangi kompetisi dengan perusahaan B. Strategi yang dipilih perusahaan A adalah strategi 1, dimana di sini kalau dari ceritanya strategi 1 adalah memberi potongan harga, dimana perusahaan B juga memilih strategi yang sama. Nah, tapi untuk kondisi ini perusahaan A itu menang terhadap perusahaan B, dimana dia menang memperoleh poin 1000 dari perusahaan B. Nah, kondisi permainan ini itu dinamakan two person zero sum game. Tadi kita kan tahu kalau kita di sini memang fokus untuk two person game teori. Kalau untuk sifatnya lagi juga ada zero sum game sama non zero sum game. Tapi di sini ada yang menang, ada yang kalah. Maka di sini adalah two person zero sum games. Yang mana kalau misalnya di sini itu permainan dikatakan berimbang, itu adalah kondisi apabila keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak atau payoff-nya yang ada pada kedua belah pihak itu adalah 0. Jadi kondisi 0 ini itu adalah kondisi saat dia itu berimbang. Oke, sebelum kita masuk ke teori atau strategi selanjutnya atau metode penyelesaian game teori selanjutnya, kira-kira dari sini ada yang ditanyakan? Oke, selamat malam Mbak Yeni sama Mbak Sri Yulianti. Saya absen dulu ya. Oh oke, iya. Terima kasih Mbak Yeni sudah disampaikan teman-temannya yang izin. Oke, jika belum ada pertanyaan, kita lanjutkan saja. Nanti biar terakhir kita bisa banyak diskusi. Kebetulan untuk materi ini tidak sebanyak pertemuan kemarin, karena kalau pertemuan kemarin kita gabungin 2 modul. Oke ya, kita lanjut lagi. Lalu untuk strategi selanjutnya, pertanyaannya adalah sebelum kita masuk ke kenapa kita harus menggunakan strategi itu adalah saat kita mendapatkan kondisi apabila tidak ada strategi yang dominan terhadap strategi lain itu, lalu bagaimana cara kita menyelesaikan game teori itu. Jadi kalau misalnya kita coba ya pakai strategi dominasi, ternyata dia di tengah jalan stuck gitu, nggak ada yang bisa terpilih karena nggak ada yang mendominasi. Artinya di situ tidak ada strategi yang mendominasi strategi lain. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah kita hentikan saja, kita pindah ke strategi metode pemilihan strategi yang lain, yaitu kita bisa menggunakan minimax atau maximin. Nah, contoh strategi yang tidak ada yang mendominasi itu adalah kondisi contoh yang seperti ini. Kita lihat di sini. Untuk strategi B, kan ini ya strategi B. Ini kalah oleh ini, tapi di sini menang oleh sini. Ini pun juga menang oleh sini. Tidak ada yang terpilih. Untuk strategi X, untuk strategi perusahaan X, kita coba lihat. Ini menang terhadap ini, tapi coba ini nggak menang. Ini juga. Nah, di sini dilihat dari matriks payoff di atas, tidak ada strategi yang mendominasi maupun didominasi, baik untuk perusahaan X maupun perusahaan Y. Alih-alih menggunakan strategi dominasi, cara penyelesaian dengan strategi minimax maximin bisa digunakan untuk menyelesaikan. Nah, untuk metode minimax maximin ini, untuk pemain pertama atau pemain baris, kita pertama hitung dulu nilai maksimal dari matriks payoff per
kolom dari strategi lawan. Kemudian kita pilih nilai minimaxnya, yaitu nilai yang paling minimal dari nilai maksimumnya. Lalu selanjutnya untuk pemain kedua atau pemain kolom, kita hitung nilai minimal dari matriks payoff kan ini ya, per baris dari lawan. Kemudian kita pilih nilai, pertama kita pilih nilai minimalnya, lalu setelah itu kita pilih nilai maksimal dari nilai minimal yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini untuk kondisi minimax maksimum ini, strategi optimal yang akan dipilih itu adalah strategi yang memberikan nilai saddle point. Saddle point itu apa? Saddle point itu adalah nilai yang memberikan nilai minimax dan nilai maksimumnya itu tuh sama. Jadi kita akan mendapatkan saddle point atau hasil akhir saat nilai maksimin dan nilai minimax kita itu sama. Seperti apa itu? Seperti ini. Untuk perusahaan X atau pemain pertama atau pemain baris, kita mencari nilai maksimal dari masing-masing kolom lawan. Oke ya. Di sini nilai maksimalnya berapa? 5.000. Di sini nilai maksimalnya 0. Di sini nilai maksimalnya 6.000. Setelah kita dapatkan nilai maksimalnya, kita cari nilai minimal dari nilai maksimal yang kita dapatkan tadi. Nilai minimaxnya adalah ini. Lalu untuk pemain kedua atau pemain kolom, kita cari nilai minimal dari masing-masing baris lawan. Minimalnya dari ini adalah minus 3.000. Minimalnya dari ini adalah 0. Minimalnya dari strategi 3 ini adalah minus 4.000. Nah, dari nilai minimal ini kita cari nilai maksimalnya, yaitu 0. Ini adalah nilai maksimum dari para nilai minimum. Oke. Nah, di sini kita lihat nilai minimaxnya berapa? 0. Nilai maksiminnya berapa? 0. Maka di situ bisa kita bilang bahwa nilai maksimin itu sama dengan nilai minimax, yang artinya saddle point kita dapatkan, di mana saddle point itu bernilai 0, yang artinya hasil akhir dari kedua permainan itu berimbang. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke game teori dalam keadaan yang belum sempurna. Di situ kita akan memiliki yang namanya probabilitas. Sebentar. Belum. Mix strategi dulu deh. Mix strategi itu masuk ke Oh iya, mix strategi itu masuk ke dalam game dalam keadaan yang belum sempurna. Karena kita di situ nanti akan menggunakan probabilitas. Oke, ya. Oke. Nah, pertanyaannya lagi. Tadi kalau kita urutkan dari awal, sebelum kita menggunakan metode apa? Metode yang paling mudah untuk menyelesaikan game teori itu kan metode strategi dominasi. Nah, jadi mungkin itu kita selesaikan dulu. Nah, kalau ternyata itu kita stuck, maka kita coba pakai minimax maksimin strategi.
Nah, tapi kalau ternyata pada saat kita sudah cari minimax dan maximinnya kita tidak menemukan saddle point-nya, maka apa yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan game teori itu? Nah, kita itu bisa menggunakan mix strategi. Mix strategi itu kita pakai apabila suatu permainan itu tidak memiliki saddle point. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Ini payoff-nya, yang mana dari payoff-nya ini nilai minimax-nya itu 2000, nilai maksiminnya minus 2000. Tidak sama. Maka di sini kita tidak temukan saddle point-nya. Artinya nilai optimum atau hasil akhirnya itu tidak ada. Maka di situ dengan kata lain strategi minimax maksimum itu tidak dapat digunakan. Nah, untuk kondisi ini kita akan coba menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan mix strategi atau strategi campuran. Seperti apa mix strategi itu adalah seperti ini. Nah, dalam menggunakan mix strategi akan digunakan konsep expected payoff atau payoff yang diharapkan. Nilai expected payoff itu dicari dengan mengalihkan probabilitas terjadinya suatu strategi dengan nilai payoff-nya. Nah, kenapa di sini itu dibilang keadaan yang belum sempurna? Karena bahkan kita belum tahu kepastian terjadinya. Yang kita tahu adalah kemungkinan terjadinya, yaitu probabilitasnya. Probabilitas ini menyangkut terjadinya strategi pemain 1 dan pemain 2, sehingga disebut strategi campuran. Di sini misalnya kita simbolkan untuk probabilitas dipilihnya strategi 1 oleh pemain 1 adalah X1, lalu probabilitas dipilihnya strategi 2 oleh pemain 1 adalah X2, sampai seterusnya, sampai misalnya probabilitas dipilihnya strategi M oleh pemain 1 itu adalah 1 dikurangi total strategi sebelumnya. Kenapa 1 dikurangi? Karena probabilitas itu totalnya pasti sama dengan 1 ya. Nah, begitu juga cara kita menyimpulkan atau memberi simbol untuk probabilitas strategi yang dipilih oleh pemain 2. Kalau pemain 1 kita kasih simbol X, pemain 2 kita kasih simbol Y. Lalu indeksnya ini menunjukkan strategi mana yang dipilih. Nah, di sini cara menghitung expected payoff-nya untuk pemain 1 itu adalah kita jumlahkan semua perkalian dari probabilitas dikalikan P itu bukan probabilitas. Kita kalikan payoff-nya dikalikan probabilitas terpilihnya masing-masing strategi. Di mana PIJ ini adalah payoff jika pemain 1 memilih strategi I dan pemain kedua memilih strategi J. Jadi makanya X-nya XI, Y-nya YJ. Oke. Lalu di sini seperti apa itu? Di sini kita coba asumsikan kalau untuk payoff matrixnya ini kan kita sudah tahu ya tadi ya. Nah, ini kita asumsikan probabilitas perusahaan X mengambil strategi 1 atau X1 adalah setengah, X2 setengah, maka X3-nya 0. Dan probabilitas perusahaan Y mengambil strategi 1 atau Y1-nya itu setengah, Y2-nya setengah, dan Y3-nya 0. Jadi kemungkinan masing-masing perusahaan untuk memilih strategi 3 itu nggak ada, mereka nggak memilihnya. Lalu bagaimana kita menghitung expected payoff perusahaan X? Caranya kan kita jumlahkan semua perkalian dari nilai payoff dikalikan probabilitas masing-masing terpilihnya strategi. Nah, kita mulai dari sini. 0 ini kan strategi 1 dengan strategi 1. Jadi X1 Y1. X1 Y1 setengah 0. Lalu ini minus 2000 itu adalah X1 Y2. X1 setengah Y2 setengah.
ini tuh adalah X1 Y3. 2000 dikalikan X1 berapa? Setengah. Y3 berapa? 0. Begitu seterusnya ya. Sampai yang terakhir ini adalah minus 4000 dikalikan X3 Y3. X3 nya berapa? 0, Y3 nya 0, makanya 0, 0. Nah, dan ini nilai ini adalah nilai expected payoff nya untuk perusahaan A. Oke, dari situ kita bisa lihat bahwa perusahaan A untung 1750. Nah, ada lagi cara yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita gunakan untuk menghadapi game dalam keadaan yang belum sempurna. Nah, saat kondisi seperti apa gitu ya, kita punya metode lagi, yaitu yang namanya metode grafis atau metode grafik. Metode grafik ini bisa digunakan untuk menyelesaikan game teori apabila permainannya itu tidak memiliki saddle point. Selain itu, jadi kalau tadi kan metode grafik sama mix strategi itu sama-sama mereka bisa digunakan saat tidak memiliki saddle point. Tapi untuk metode grafik ini juga bisa digunakan apabila asumsi probabilitas dalam menggunakan suatu strategi itu tidak diketahui. Jadi kalau sebelumnya ini kan asumsi probabilitasnya kita diketahui 0,5, 0,5, 0. Tapi kalau metode grafik ini juga bisa digunakan jika asumsi probabilitasnya itu tidak diketahui. Jadi dia masih berupa simbol gitu probabilitasnya. Oke. Namun di sini ada kekurangannya. Metode grafis dalam 2 dimensi, ya grafik kan digambar ya dalam 2 dimensi, itu hanya bisa digunakan apabila salah satu pemain hanya memiliki 2 strategi. Namun begitu, ilustrasi visual dari metode grafik bisa menjadikan metode ini mudah dipahami. Nah, ini adalah sebuah contoh. Sebuah contoh yang mana ini hanya simbol-simbol untuk menunjukkan perumusan metode grafik ini. Jadi di sini kita punya dua perusahaan, A dan juga B. Nah, strategi perusahaan A kan di sini dibilang ya hanya bisa digunakan apabila salah satu pemain hanya memiliki 2 strategi. Maka di sini kita ambil A yang hanya memiliki 2 strategi, yaitu strategi 1 dan 2. Maka dari itu probabilitas pemilihan strategi 1 adalah X1, maka probabilitas terpilihnya strategi 2 adalah 1 min X2. Nah, kalau ini Y1, Y2, Y3 adalah probabilitas terpilihnya strategi N pada B, dan ini adalah payoff-nya. Di sini kita bisa menghitung expected payoff-nya A apabila B menempuh strategi 1. Jadi ini ya, apabila B menempuh strategi 1, maka A itu kan bisa memilih menempuh strategi 1 ataupun 2. Nah, payoff-nya dia itu adalah perkalian antara payoff ini, jadi penjumlahan perkalian antara payoff dengan probabilitas pemilihan strategi, yaitu seperti ini: A11 dikalikan X1 ditambah A21 ini ya dikalikan 1 min X1. Nah, ini adalah expected payoff untuk A apabila B menempuh strategi 1. Berikut juga dengan cara yang sama untuk selanjutnya, ini adalah saat B memilih strategi 2 dan ini saat B memilih strategi ke sekian atau ke N nya contohnya gitu. Nah, ini nanti akan seperti apa, kita bisa coba lihat contoh kasusnya. Misal di sini, misal kita ada permainan antara perusahaan A dan perusahaan B.
sebagaimana strategi B. Di situ ada 4, maka di situ akan ada 4 garis. 4 garis yang kita dapatkan dari expected P of A apabila B memilih strategi 1, B memilih strategi 2, B memilih strategi 3, dan B memilih strategi 4. Dan dengan cara yang sudah kita tahu rumusnya sebelumnya, perkalian antara P of dengan pemilihan strategi A itu akan menentukan expected P of saat B memilih strategi tertentu. Dan di sini kita dapatkan 4 garis ini. Lalu selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah 4 garis ini kita gambar. Oke, kita gambar akan jadi seperti ini. Nah, strategi pertama saat dia memilih strategi pertama adalah garis ini. Oke, ini ya, ini saat dia memilih strategi pertama. Lalu saat dia memilih strategi kedua adalah garis ini. Lalu saat dia memilih strategi 3 adalah garis ini. Dan saat dia memilih strategi 4 adalah garis ini. Nah, di sini yang perlu kita cari adalah nilai maksiminnya. Jadi pertama kita cari nilai maksimumnya dulu. Maksimin itu adalah nilai maksimal dari nilai minimal yang kita temukan. Nah, dari keempat garis ini, awalnya kalau kita lihat dari sebelah kiri, yang paling minimal garis mana? Garis paling bawah. Garis paling bawah itu untuk strategi berapa? Yang dipilih B untuk strategi 3. Oke. Tapi ternyata setelah ini berjalan, kita ketemu perpotongan antara garis strategi 3 dengan garis strategi 2. Garis yang menjadi minimal itu berpindah dari sekarang menjadi garis kedua. Lalu selanjutnya setelah garis kedua ini bergerak lagi, ketemu titik ini, ketemu perpotongan dengan garis keempat, berpindah lagi. Yang menjadi minimal setelah perpotongan titik ini adalah garis keempat. Nah, jadi di sini kita dapatkan 2 titik minimal, yaitu titik perpotongan minimal ini dan ini. Nah, dari kedua titik minimal ini kan kita bisa lihat kalau ini lebih tinggi, artinya nilai maksimumnya dari titik-titik minimal ini adalah titik ini. Ini adalah titik maksiminnya. Titik ini itu adalah titik perpotongan antara garis mana dengan garis mana. Ini itu adalah perpotongan antara garis ini 2 plus X1. 2 plus X1 itu miliknya strategi 3-nya di B, dengan 3 min X1. 3 min X1 itu miliknya strategi 2-nya di B. Berarti titik perpotongan ini adalah titik yang nanti akan kita cari dari 2 garis itu, dimana titik ini adalah titik yang nilainya sama untuk kedua garis ini. Jadi saat kedua garis ini itu memiliki nilai yang sama, itulah titik ini. Maka artinya saat kedua garis ini sama, itulah nilai titik X1-nya. Nah, kita cari di sini. Saat 3 min X1 itu sama dengan 2 plus X1, maka kita dapatkan X1-nya adalah setengah dan X2-nya itu adalah 1 min X1 adalah setengah.
Maka di sini bisa kita hitung bahwa kalau X1 dan X2 nya aja kita udah tahu, maka expected payoff-nya kita bisa ambil dari terserah mau garis ini mau garis mana, itu akan memberikan hasil yang sama, yaitu expected payoff-nya adalah mau garis yang ini atau mau garis yang ini itu akan sama, yaitu expected payoff-nya adalah 2,5. Nah, oke. Ini adalah expected payoff untuk A. Lalu kita kira-kira ada pertanyaan kah? Misalnya nanti habis dipelajari ulang ada yang ditanyakan, seperti biasa silahkan kontak saya aja ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya tadi kan kita udah mencari expected payoff-nya untuk A. Lalu selanjutnya kita akan mencari strategi yang optimal dan expected payoff untuk pemain B. Nah, dari grafik yang kita dapatkan sebelumnya ini, yang kita pakai kan hanya yang dipakai B kan strategi 2 dan strategi 3 kan yang dipakai, karena strategi 1 dan 4 itu tidak memberikan hasil optimal untuk A. Jadi 1 dan 4 itu tidak akan dipakai, maka artinya di sini 1 dan 4 itu akan dihilangkan. Kita hanya akan memperhatikan strategi 2 dan 3 dari perusahaan B. Karena dari grafik terlihat kalau dalam menemukan titik minimax hanya melibatkan strategi 2 dan 3 saja, maka hanya 2 strategi itu yang akan dipakai oleh B, dan matrix payoff-nya jadi lebih sederhana seperti ini dengan cara yang sama, tapi ini kita balik. Kalau tadi kan kita cari A, sekarang kita cari B, adalah kita cari expected payoff B apabila A memilih strategi 1 dan A memilih strategi 2 dengan cara yang sama, ini dikali ini, ini dikali ini, ini dikali ini tambah ini dikali ini gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan seperti ini. Nah, maka kita cari titik potongnya untuk mencari nilai Y-nya. Titik potong dari dua garis ini itu kita dapatkan nilai Y2 nya setengah, artinya probabilitas terpilihnya Y2 setengah dan Y3 nya juga setengah. Dengan kondisi ini kita bisa mencari expected payoff nya, dimana expected payoff nya itu ternyata juga sama, 2,5. Nah, jadi di sini expected payoff nya B 2,5, A juga 2,5. Bisa dibilang dia saddle ya, ternyata kondisi A dan B yang dipilih itu sama, tapi di situ bukan 0 tapi 2,5 expected payoff-nya. Oke. Nah, untuk masalah game teori kita sudah gini, sepertinya sudah untuk game teori. Oh, masih ada satu rangkumannya gitu ya. Nah, dari hasil metode grafik yang tadi kita buat, kita bisa tulis hasil akhirnya. Untuk strategi optimal pemain A, strategi 1 itu dipilih dengan probabilitas setengah, strategi 2 dipilih dengan probabilitas setengah. Nah, untuk strategi optimal pemain B, strategi 1 tidak dipilih, strategi 2 dipilih 50% atau setengah, strategi 3 dipilih 50% atau setengah, strategi 4 tidak dipilih, dan expected payoff-nya itu 2,5, sama ya. 2,5 itu artinya menang di A. Oke.
selanjutnya kita masuk ke dasar-dasar integer programming. Di sini kenapa kita perlu mempelajari integer programming? Integer programming itu sebenarnya adalah temennya linear programming. Tapi bedanya kalau di integer programming itu nilai variabelnya itu utuh gitu ya. Jadi kata-kata integer itu adalah kata-kata bahwa nilainya itu utuh. Nah, di sini kenapa kita perlu untuk mempelajari integer programming? Karena tidak semua perhitungan itu tuh bisa diselesaikan dengan penyelesaian yang pecah. Misalnya kita mau membeli baju, tidak ada kan 2,5 baju kita mau beli, atau kita mau memproduksi 2,5 baju misalnya kayak gitu. Nah, di sini untuk integer programming itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah pure integer programming. Pure integer programming itu adalah saat semua variabelnya itu harus bernilai utuh atau bernilai integer. Contohnya produksi properti, rumah, gedung, dan lain-lain. Lalu furniture, ataupun juga tadi produksi baju. Contohnya seperti itu. Yang mana kita tidak mungkin produksinya dalam bentuk pecahan. Kalau contoh di buku itu ada produksi bola, produksi guci, nanti juga ada. Lalu untuk tipe yang kedua adalah mixed integer programming. Mixed integer programming itu campuran, dimana sebagian variabelnya itu harus integer, tapi sebagiannya lagi itu tuh bisa tidak integer. Itu bisa kita kasih contoh adalah produksi sembako. Sembako kan misalnya ada yang 1 gram, 1,5 gram, itu bisa gitu. Nah, lalu untuk yang tipe ketiga adalah zero one integer programming atau binary integer programming, di mana nilai variabelnya itu harus 0 atau 1. Contoh kondisi zero one integer programming adalah kondisi saat kita menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan. Baik untuk contohnya membuka fasilitas baru ataupun apapun tentang pengambilan keputusan yang hanya ada 2 pilihan, maka kita itu pasti akan menggunakan zero one integer programming. Karena pilihan keputusan itu adalah ya atau tidak gitu. Maka dari itu kita hanya akan memilih 0 atau 1. 0 artinya tidak, 1 artinya iya. Contoh seperti itu. Nah, selanjutnya di sini contoh kasus yang kita miliki dari modul itu suatu perusahaan keramik PT Arumsari. Dia itu memiliki 3 macam guci, tipe elite dan tipe family. Di sini sebelumnya saya bilang ya, untuk di modul itu tulisan cetakan kendala-kendalanya itu salah ya. Harusnya seperti ini. Oke, kita masuk ke soal dulu. Suatu perusahaan keramik PT Arumsari membuat 2 macam guci, tipe elite dan tipe family. Untuk membuat satu buah guci tipe elite itu diperlukan bahan baku A sebanyak 10 kg, bahan baku B sebanyak 7 kg, bahan baku C sebanyak 6 kg. Lalu untuk membuat satu buah guci family diperlukan bahan baku A sebanyak 4 kg, bahan baku B sebanyak 5 kg, bahan baku C sebanyak 10 kg. Nah, di situ juga diberikan informasi tentang ketersediaan bahan baku untuk masing-masing bahan baku, di mana untuk bahan baku A tersedia sebanyak 40 kg, bahan baku B tersedia sebanyak 35 kg, dan bahan baku C tersedia sebanyak 60 kg. Di mana untuk masing-masing guci itu memberikan sumbangan laba. Bagi guci elite bisa memberikan laba sebesar Rp22.000. Untuk guci family bisa memberikan sumbangan laba sebesar Rp25.000. Nah, dari sini kita tahu soalnya. Sebelum kita selesaikan, kita buat dulu formulasi matematikanya. Di sini karena kita sedang membicarakan
masalah keuntungan, maka tujuan kita adalah memaksimumkan keuntungan atau memaksimumkan Z, dimana keuntungan yang kita dapatkan itu diperoleh dari dua produk, yaitu Gucci Elite yang kita akan simbolkan dengan X1 dan Gucci Family yang akan kita simbolkan dengan X2. Dimana ini kita ya, bukan saya, di buku kita sederhanakan biar nolnya nggak kebanyakan, kita anggap aja 22, 25 dalam ribuan gitu ya. 22 itu adalah sumbangan Gucci Elite pada laba, 25 adalah sumbangan Gucci Family pada laba. Nah, kendalanya ini adalah kendala ketersediaan bahan baku yang merupakan kebutuhan masing-masing Gucci terhadap kesediaan bahan bakunya. Untuk kendala nomor 1 itu adalah kendala untuk ketersediaan bahan baku A, dimana untuk Gucci Elite kebutuhan bahan baku adalah sebanyak 10 kg, maka 10 kali X1 ditambah kebutuhan Gucci Family terhadap bahan baku A adalah 4 kg, 4 kalikan X2, dimana kebutuhan ini tidak boleh lebih dari ketersediaan bahan baku A, yaitu 40 kg. Oke. Nah, begitu juga untuk bahan baku B, 7 kg untuk Gucci Elite, 5 kg untuk Gucci Family, tidak boleh lebih dari 35 kg. Begitu juga bahan baku C, 6 kg untuk Gucci Elite, 10 kg untuk Gucci Family, dan tidak boleh lebih dari 60 gram. Dari sini kita akan buatkan grafiknya. Kalau untuk linear programming kan kita bikin grafiknya ya. Di sini kan ada 3 kendala. 1 2 3. Kita gambar kendala itu 1 2 3. Kita lihat, kita ingin memaksimumkan. Kondisinya semuanya kan kurang ya. Jadi kondisi visibelnya adalah yang bawah sini. Dari kondisi visible ini kita temukan ada 5 titik O, A, B, C, D. Dari ke-5 titik ini, saat kita masukkan ke dalam fungsi tujuan kita dapatkan titik optimal kita ada di titik C yang memiliki nilai X sebesar 1,25 dan nilai Y sebesar 5,25 dan akan memberikan maksimal laba pada 158,75. Ini titik optimalnya. Tapi kita harus lihat, ini adalah kondisi linear programming, yang mana kita kan nggak mungkin memproduksi Gucci sebesar 1/4 ataupun 5/4. Maka bagaimana cara kita untuk mencari hasil integernya atau hasil utuhnya? Karena kan titik optimal C ini itu ternyata tidak utuh ya, karena pecahan. Kita nggak mungkin bisa menggunakan solusi ini untuk masalah yang kita hadapi tadi, karena kondisi produk kita yang berupa Gucci itu tidak akan bisa diproduksi dengan satuan pecahan. Tidak akan bisa kita produksi dalam keadaan pecah gitu, atau pecahan. Maka dari sini caranya kita cari semua titik yang ada di daerah visible solution. Lalu kita coba masukkan ke dalam fungsi tujuan. Kita coba semua titik utuh ya. Kita coba semua titik utuh yang ada dalam visible solution atau visible area ini. Terus kita cobakan masing-masing ke dalam fungsi tujuannya, yang mana kita akan mendapatkan akan ada 22 alternatif atau 22 kemungkinan titik yang ada di sini. Nah, kita coba semua titik-titik ini, tapi yang utuh saja yang kita pilih ya. Nah, yang mana setelah percobaan kita lakukan ini, mencoba semua titik yang ada, kita dapatkan bahwa titik optimalnya ada pada alternatif ke-7, yaitu saat X1 atau Gucci Elite itu kita produksi 0 ini salah ya, bukan X3 tapi X2 atau Gucci
family kita produksi 6, di situ kita akan mendapatkan nilai laba maksimum atau optimum sebesar 150. Oke, dari sini kira-kira apa ada pertanyaan? Semoga sudah cukup jelas. Jika nanti pada saat mempelajari ulang ada hal-hal yang mungkin kurang paham, nanti mungkin bisa ditanyakan. Nah, sebelumnya untuk materi game teori ini alhamdulillah sudah selesai. Nah, terima kasih atas kesediaannya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa sekarang, atau misalnya sekarang belum ada, nanti saat ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, untuk saran saya, teman-teman kan punya sangat-sangat banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Nah, di situ saran saya rajin-rajin mengerjakan semua tes formatif yang ada di modul. Karena setahu saya itu dari pusat ujiannya adalah pilihan ganda, dan semua yang ada di modul juga ada juga pilihan ganda, serta selain itu modul itu adalah yang diberikan pusat kepada pengajar dan juga mahasiswa. Artinya yang bisa menjembatani antara kita dengan pusat adalah modul itu. Modul itu adalah hal yang sama antara kita dengan pusat. Maka dari itu istilahnya dikatamkan ya, belajar modulnya untuk persiapan nanti ujian UASnya. Oke. Kira-kira jika belum ada pertanyaan, alhamdulillah ini sudah selesai untuk materi riset operasinya. Bagi teman-teman, selamat mempersiapkan diri menghadapi ujian walaupun masih lama. Semangat belajar dan jangan lupa selalu belajar rutin agar tidak lupa. Oke, jika belum ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di lain waktu, seperti biasa lewat private message. Untuk pertemuan kali ini, saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.